Suarsi Joyo Puspito, penulis perempuan pertama yang mengguncang Belanda. Namanya Suarsi, tapi dunia mengenalnya sebagai Suarsi Joyo Puspito karena ia menikah dengan Sugondo Joyo Puspito, sang pemuda Sumpah Pemuda. Tapi ia bukan sekedar istri dari Sugondo Joyo Puspito. Ia sendiri adalah pejuang, lewat pena, lewat kata-kata. Seperti apa jejaknya dalam sejarah bangsa? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa berbagi informasi para tokoh bangsa. Perempuan kelahiran Cibatok, Bogor 20 April 1912 ini sudah bicara kesetaraan sebelum itu jadi bahan kampanye politik. Sejak kecil, ayahnya sudah menganggap anak perempuan berhak sekolah, berhak berpikir, berhak memilih jalan hidupnya. Maka sekolah pun ia jalani. Dari sekolah Kartini, Mulo di Bogor, hingga Questpool di Surabaya. Lulus ia jadi guru, tapi lebih dari itu, ia jadi suara, jadi saksi, dan jadi penulis. Ia melihat ketidakadilan. Ia tidak berteriak di jalan, ia tidak membawa bambu runcing, tapi ia menulis tentang rakyat yang dibungkam, tentang kemiskinan, tentang penjajahan yang mengoyak harga diri. Ia feminis, tapi tidak suka label. Ia menulis tentang poligami dan menolak praktik itu. Ia menulis dalam bahasa Belanda, karena itulah bahasa para penjajah. Supaya mereka paham, rakyat tak bisa dibungkam selamanya. Novel pertamanya ditolak. Mariana katanya terlalu politis. Balai Pustaka ketakutan. Tapi Suarsi tidak berhenti. Ia menulis ulang dalam bahasa Belanda. Judulnya Within Het Garel, artinya manusia bebas. Diterbitkan Utrecht, Belanda tahun 1940. Sebuah ironi, kisah kemerdekaan rakyat Indonesia malah dibaca duluan oleh orang Belanda. Novel itu bukan romanticisan. Ia kisahkan guru-guru liar yang mengajar di luar sistem kolonial. Guru-guru yang miskin tapi punya mimpi besar. Indonesia merdeka. Ia terus menulis, terus mengajar, terus bersuara. Tahun 1975, 35 tahun setelah terbit di Eropa, Within Het Garel akhirnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Manusia bebas, bukan oleh negara, tapi oleh orang Belanda. Lagi-lagi ironi. H.B. Justin pernah bilang, lukisan suasana dan watak dalam tulisan Suarsi sangat kuat. Ia punya mata tajam dan hati yang halus. Ia menulis sampai akhir hayatnya. Dari 7 cerita pendek hingga Mariyati, dari tahun 1940 sampai 1982. Ia wafat tahun 1977 di Yogyakarta. Dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Taman Siswa. Tapi gagasannya tidak ikut mati. Ia diabadikan lewat pena, lewat kalimat-kalimat perlawanan. Ia perempuan, ia penulis, ia perempuan pejuang. Itulah Suarsi Joyo Puspito, penulis perempuan pertama yang mengguncang Belanda.